got some motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, izin memperkenalkan diri. Nama saya Angga Robin Salafi dari program studi S1 Manajemen dengan NPM 2341102 dari kelas MNJ 23C. Tujuan pembuatan daripada video ini yaitu ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu yaitu Miss Kemala Puji SEI ME. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-20, yaitu mengenai tentang perusahaan dalam pasar kompetitif. Dalam pasar kompetitif itu ada yang pertama yaitu mengenai latar belakang profil perusahaan, yang kedua mengenai tentang strategi bersaing, yang keempat mengenai tentang keunggulan kompetitif, yang kelima tentang segmentasi pasar, lalu yang keenam tentang target pelanggan, yang ketujuh mengenai tentang inovasi produk, dan yang terakhir mengenai tentang peluang dan tantangan dalam pasar kompetitif. Oke teman-teman, yang pertama yaitu kita akan bahas mengenai tentang latar belakang perusahaan. Dari sejarah perusahaan ini telah beroperasi selama 20 tahun dan memiliki reputasi yang solid di Indonesia. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana kita sebagai perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain dalam pasar kompetitif. Lalu yang kedua yaitu mengenai tentang keahlian yang mendalam. Perusahaan memiliki tim yang berlatih dengan pemahaman yang mendalam tentang pasar kompetitif. Pelanggan setia. Perusahaan telah membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan kami berkat pelayanan yang berkualitas. Lalu strategi pemasaran. Inovasi produk. Perusahaan terus mengembangkan produk yang baru dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dalam membedakan kami dari pesaing yang lain. Kolaborasi industri atau kemitraan. Perusahaan menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan lain untuk mengoptimalkan kekuatan perusahaan dan memperluas jangkauan pasar. Lalu, pemasaran kreatif. Perusahaan menggunakan strategi pemasaran yang kreatif untuk menarik minat pelanggan dan membangun brand awareness yang kuat pada masyarakat ataupun pasar-pasar yang jangkauannya lebih besar. Lalu keunggulan kompetitif. Nomor 1, kualitas produk yang unggul. Perusahaan menghasilkan produk berkualitas tinggi yang melebihi harapan daripada pelanggan. Yang nomor 2, pelayanan pelanggan yang terbaik. Perusahaan memberikan pelayanan pelanggan yang ramah, responsif, dan profesional, maka pelanggan-pelanggan tersebut akan yang pertama yaitu puas dan akan menjadi pelanggan tetap. Nomor 3 yaitu inovasi yang berkelanjutan. Perusahaan terus berinovasi untuk memenuhi tuntunan pasar yang selalu berkembang. Lalu segmentasi pasar. Poin yang pertama yaitu pasar pendidikan. Perusahaan menyediakan solusi yang tepat untuk menunjang kebutuhan pendidikan dari anak-anak hingga dewasa, jadi tidak terpaku pada suatu usia ataupun suatu generasi. Lalu yang kedua yaitu pasar kesehatan. Perusahaan menghadirkan produk-produk yang membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Selain aman, juga nyaman. Lalu yang ketiga yaitu pasar teknologi. Perusahaan menawarkan teknologi terkini yang membuat hidup lebih mudah dan efisien. Lalu kemudian kita juga harus mempertimbangkan tentang target pelanggan ataupun pasar yang akan kita capai. Nomor pertama yaitu pengusaha muda. Perusahaan menyasar para pengusaha muda yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembang dalam
menunjang kinerja perusahaan. Yang nomor 2 yaitu konsumen profesional. Perusahaan mengincar konsumen profesional dengan kebutuhan yang spesifik dan kriteria yang tinggi, jadi sesuai dengan pasar yang dibutuhkan. Nomor 3, keluarga modern. Perusahaan menargetkan keluarga modern yang aktif dan menginginkan produk dan layanan terbaik dengan membantu kehidupan sehari-hari mereka. Inovasi produk, penelitian dan pengembangan. Perusahaan menginvestasi sumber daya dalam penelitian dan pengembangan produk ini untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus dan berkembang. Kemudian yang kedua yaitu pengujian prototipe. Perusahaan melakukan pengujian yang ketat terhadap prototipe produk perusahaan untuk memastikan kualitas dan performa yang optimal sebelum diluncurkan ke pasar-pasar kepada konsumen. Peluncuran produk. Perusahaan mengatur peluncuran produk dengan strategi yang tepat produk agar bisa diterima dengan baik di pasaran dan konsumen pun merasa puas dengan produk yang kita keluarkan. Peluang dan tantangan dalam pasar kompetitif. Peluang pertumbuhan. Perusahaan melihat peluang pertumbuhan yang signifikan di pasar kami dan berupaya untuk merebut pasar yang lebih besar lagi agar terus berkembang perusahaan yang telah kita usahakan. Tantangan pesaing. Pesaing yang ketat membutuhkan kami untuk terus meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Tantangan regulasi. Perubahan regulasi pemerintah dapat menjadi tantangan bagi operasional dan strategi bisnis dalam perusahaan. Baik kawan-kawan, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penuturan saya ataupun kata-kata yang menyinggung ataupun tidak enak di hati rekan-rekan sekalian, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Miss dosen Kemala Puji, saya memohon maaf jika ada salah ataupun pemahaman yang kurang dari saya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.